ya kan? Nah, tapi kasus Vina dan Eki ini seperti apa? Coba teman-teman lihat, Vina siapa, Eki siapa. Tapi yang nonjol Vinanya gitu loh. Ekinya pudar gitu aja. Bahkan di filmnya juga nggak begitu banyak scene-scene yang menayangkan terkait Eki. Semuanya Vina. Halo guys, welcome back in White Room. Ya, sekarang kita mau bahas kasusnya Vina Cirebon, yang sampai saat ini perjalanan kasusnya sungguh membingungkan banyak orang. Sebelum kita masuk jauh lebih dalam, kita sedikit flashback kenapa kasus ini bisa kembali mencuat ke publik. Kita ketahui pada 8 Mei 2024, film Vina Sebelum 7 Hari mulai tampil dan tayang di layar lebar. Setelah film ini tayang dan viral, disinilah netizen Indonesia bertanya-tanya kenapa sampai 3 orang DPO yang ada dalam kejadian tersebut sudah sampai 8 tahun belum juga ditangkap sampai hari ini. Kemudian banyak netizen berasumsi bahwa 3 orang tersebut dan terutama Peggy atau Perong adalah anak seorang besar dan pejabat. Dan muncul asumsi bahwa Peggy adalah anak dari seorang polisi. Akan tetapi sekarang kita ketahui bahwa polisi sudah menangkap sosok seorang Peggy Setiawan atau alias Perong yang dikatakan sebagai tersangka dan otak dari pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan dan penangkapan, diketahui bahwa Peggy Setiawan atau Perong ini bukanlah anak seorang polisi, atau dikatakan Peggy adalah anak dari seorang buruh bangunan yang pada saat itu ditangkap di Bandung sedang bekerja sebagai buruh bangunan. Yang kita ketahui kemudian setelah penangkapan Peggy, polisi menghilangkan 2 orang DPO yang sudah menyebar identitasnya, ciri-cirinya. Dengan polisi mengatakan bahwasanya 2 orang tersebut tidak pernah ada, atau keterangan dari para pelaku-pelaku yang sudah dihukum itu berubah-ubah. Akibatnya 2 orang tersebut tidak pernah ada dikatakan polisi, dan ini sungguh membingungkan kita semua. Dimana pada tanggal 1 Mei 2024 pada saat melakukan konferensi pers, kita bisa lihat sendiri, teman-teman bisa lihat sendiri bahwasanya Peggy pada saat itu berteriak-teriak dan mengatakan bahwa dia bukanlah pembunuhnya. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya di berita, di berbagai berita, bahwasanya Peggy berteriak bahwasanya dia berani bersumpah dan berani mati bahwasanya bukanlah dia pelaku dari pembunuhan Vina dan Eki. Dan beberapa hari kemudian seakan-akan keterangan dari Peggy tersebut pada saat konferensi pers diperkuat oleh saksi dari ada salah satu kerabatnya yang mengatakan bahwa pada saat 2016 Peggy Setiawan atau Perong ini sudah berada di Bandung dan bekerja sebagai buruh bangunan. Ya, teman-teman bisa lihat ini kesaksian dari saudaranya Peggy ya, kita bisa lihat sini. Tetapi yang mau kita bahas di sini bukan Peggy-nya, tetapi ada beberapa isu atau asumsi yang bersebaran di media sosial yang mencoba memberikan clue atau bukti-bukti baru ya. Ya, kita bisa bilangin cocokologi, tapi ya yang setelah kita lihat ini seakan-akan dia menunjukkan fakta dengan bukti-bukti dari berita. Nah, yang cukup membuat kita berpikir ulang untuk perjalanan kasus ini, di mana yang paling menarik untuk kita bahas adalah asumsi adanya keterlibatan mafia narkotika atau narkoba. Gue pakai bahasa narkotika ya supaya nggak di-ban sama YouTube, ya kan? Di mana akun ini mencoba menjelaskan bahwa kasus ini berkaitan dengan ayah dari salah satu korban, yaitu Eki. Di mana yang akun ini mengait-ngaitkan terkait pangkat dan jabatan dari ayah Eki pada tahun 2016, di mana kita ketahui bahwasanya ayah Eki pada 2016
menjabat sebagai kanit narkoba. Ya cukup sama ya dengan apa yang realistis terjadi, bahwasanya memang tahun 2016 ayah Eki adalah kanit narkoba. Kita langsung saja kita lihat cuplikan dari akun tersebut. Dan saya berbeda sama teman-teman ya, bahwasanya ini akun ini dari TikTok. Akun dari TikTok, bukan dari kita buat sendiri, ya kan? Nah, dalam akun ini dia dikatakan bahwasanya F dan Vina dihabisi oleh mafia narkoba. Nah, inilah rumornya yang sedang banyak dirancangkan oleh masyarakat. Rumornya bahwasanya Eki dan Vina dihabisi oleh mafia narkoba. Nah, kita lihat teman-teman, akun tersebut bernama Bonpis. Ini teman-teman bisa cek sendiri di TikTok dan akun ini masih ada ya teman-teman ya. Kita lihat, kita masuk ya ke cuplikannya. Tapi kita sebelum masuk ke cuplikan, saya mau kasih tahu dulu nih. Ini kan namanya kan Bonpis ya. Bonpis. Apa sih Bonpis ini? Nah, yang kalau teman-teman tahu, singkatan dari Bonpis itu adalah untuk nama daerah di salah satu wilayah di Priuk, Jakarta Utara. Bonpis itu singkatan dari kebun pisang. Yang kita tahu banyak ya, bahwasanya kebun pisang ini adalah red zone atau daerah Bronx di wilayah Priuk. Bahkan menurut beberapa teman-teman saya di sana juga, daerah ini juga cukup red zone, dan bagi orang-orang luar juga untuk masuk ke wilayah ini juga cukup susah. Nih teman-teman bisa lihat nih, banyak sekali pemberitaan terkait pengungkapan kasus-kasus narkoba di daerah kebun pisang. Tapi bukan daerah kebun pisang ini mau kita bahas di sini ya. Nah, ini kita langsung ya, kita lihat nih. Ini slide pertama nih dari akun tersebut. Belum ada influencer yang mengungkap kasus almarhum Vina dengan Eki secara tepat, karena mereka memulai dari langkah pertama yang salah. Mereka mempercayai cerita Linda kesurupan. Ya memang kasus ini viral gara-gara Linda kesurupan ya, yang menurut cerita adalah kesurupan dari arwah almarhum Vina. Kasus ini bukan sekedar perang antar geng dan kisah percintaan. Baca sampai slide terakhir ya. Oke, kita baca sampai slide terakhir. Di sini mengatakan, saya ingin memberikan beberapa informasi supaya netizen tidak tergiring opini influencer cocokologi yang banyak menduga-duga tanpa menggunakan logika. Ya, kalau kita di sini bukan mau cocokologi ya, tapi kita mau membahas ya apa yang dikatakan dari akun ini. Memang benar, Cirebon adalah kota kecil dengan sejuta gangster, khususnya Cirebon bagian selatan. Tawuran antara geng motor sudah menjadi hal wajar. Setiap malam Sabtu dan malam Minggu pasti ada keributan antar kelompok geng motor. Oke. Apabila penyebab kasus ini hanyalah sekedar perang antar geng motor, pasti akan ada balasan dendam yang dilakukan oleh kelompok geng motor almarhum Eki terhadap kelompok geng motor pelaku. Nyatanya sampai saat ini tidak ada keributan antar geng motor tersebut, yang saat ini sudah berubah menjadi ormas. Ya memang benar sih ya, kalau memang perang antar geng pasti akan ada balasan. Ya kita ketahui juga ya, banyak beberapa geng-geng motor di Jawa Barat itu sudah berubah menjadi ormas ya. Ya kita nggak tahu siapa aja geng-geng tersebut ya. Tetapi dalam kasus ini ada motif lain yang jauh lebih besar. Dia pakai logo gambar caption obat dan jarum suntik. Nah ini kan menunjukkan apa? Ya kalau kita ketahui ya drugs, narkotika. Kita lanjut. Nah, akun ini menunjukkan potongan berita dari situs liputan6.com Jakarta. Sebuah kapal jenis kargo disita kepolisian. Kapal bernama Baharai 1 diduga menjadi kendaraan untuk menyelupkan narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Tiongkok dan Malaysia. Ketua Tim Narcotic Investigation Center (NIC), Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, AKBP Doni Setiawan mengungkapkan terbongkarnya penyelundupan narkotika ini diawali dari penangkapan dua kurir yaitu Rizky dan Fajar. Keduanya ditangkap di rest area tol Cipali arah Jakarta Rabu 16 Maret 2016. Nah, ini beberapa bulan ya sebelum kejadian Eki dan Vina.
Polisi mendapati 15 kg sabu dan 20.000 butir ekstasi yang disembunyikan dalam sound system mobil yang mereka tumpangi. Kita lihat lagi, wah ini berita dari Antara ya. Dimasukin juga ya. Pengadilan Negeri Cirebon hukum mati 6 terdakwa narkoba. Hakim Ketua PN Cirebon Muklis dalam persidangan Cirebon menuturkan ke-6 terdakwa siasa dan sengaja telah melakukan pemufakatan jahat dengan mengandarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi yang didatangkan dari luar negeri untuk diedarkan di Indonesia. Lanjut, kita lihat. 6 terdakwa yang divonis mati itu yaitu Riki Gunawan, Gisman, Karun alias Ahong, yaitu alias Abeng, dan Sugianto alias Acai, dan M. Rizky. Dan juga ada nama Gunawan Aminah dan Henry Unan. Kedua terdakwa yang divonis penjara 8 tahun dan denda 1 miliar. Mereka berperan sebagai kurir narkoba yang terlibat dalam sindikat narkoba itu. Dituntut hukuman 10 tahun penjara, ketiganya dianggap melanggar pasal 112, 114 KUH pidana. Pada bulan Maret 2016, Barreskrim Polri menangkap 9 orang jaringan narkotika nasional dari satu rest area tol Cikampek. Setelah dilakukan pengembangan, diketahui barang-barang tersebut oleh para terdakwa disimpan di salah satu rumah kotak kontrakan di perumahan Bumi Citra Lestari di kota Cirebon. Kota Cirebon, kota di mana kejadian Eki Vina. Mulai nyambung sedikit. Dari penangkapan ini polisi berhasil menyita barang bukti 40 kg sabu dan 180.000 butir ekstasi yang berhasil diamankan di wilayah di Cirebon. Terakhir, mari mulai bekerja kembali untuk mencari keadilan dari kasus ini dengan menggunakan akal sehat dan logika. Dia nuntut kita nih untuk nyari fakta-fakta ya. Tapi ini kita mau bahas dulu ya. Kalau menurut akun One Piece ini, kasus penyelundupan narkoba ini 5 bulan sebelum kasus Vina dan Eki terjadi. Dimana menurut kita nih, kita lihat ya, akun ini mau memberikan kita clue terkait kasus Vina dan Eki. Itu ada hubungannya dengan penangkapan narkotika di tahun 2016 itu. Dimana menurut akun ini, dia menarik garis bahwasanya ayah Eki saat itu adalah Kenneth Narviwan dan seorang polisi. Dan berarti waktu penangkapan tersebut anggotanya ayah Eki dong yang melakukan penangkapan tersebut. Akun ini seakan-akan mau memberikan kita clue dan asumsi bahwasanya kasus Vina dan Eki ini adalah kasus balas dendam dari mafia narkoba. Karena ya mungkin saja penangkapan tersebut ya. Karena kenapa coba teman-teman lihat? Kalau kita ketahui, kalau kasus itu viral, itu kalau kasus tersebut bersangkutan dengan anak-anak orang besar. Ya mungkin kita tahu sekarang terakhir Mario Dandi ya, anak orang besar. Ya kan? Pasti langsung viral. Ya kan? Nah tapi kasus Vina dan Eki ini seperti apa? Cuma teman-teman lihat Vina siapa, Eki siapa. Tapi yang nonjol Vinanya gitu loh. Ekinya pudar gitu aja. Bahkan di filmnya juga nggak begitu banyak scenes yang menayangkan terkait Eki. Semuanya Vina. Nah ini aneh ini. Dan juga waktu penangkapan tersebut, penangkapan para pembunuh ini, ya kan? Yang memimpin penangkapan itu adalah unit narkoba, unit di mana ayahnya Eki bekerja, ya kan? Dan menurutnya keterangan dari beberapa orang, penangkapan tersebut dilakukan tanpa dasar adanya surat penangkapan dan juga itu hanya berdasarkan keterangan dari Aep dan Dede. Nah, ini langsung nih ditangkap 8 orang, tapi yang mimpin yang menangkap adalah unit narkoba. Nah, misalnya masyarakat mulai ketahui nih, kenapa sebenarnya yang menjadi anak polisi siapa sih? Egu atau Eki? Tapi ternyata faktanya ini yang anak polisi adalah Eki. Tapi kenapa Ekinya nggak viral gitu loh? Nah, banyak kan kasus-kasus yang viral, kasus kejahatan viral kalau melibatkan anak seorang pejabat atau bahkan anak polisi. Bahkan yang terakhir seorang calon bintara polisi ya, calon bintara nih begal, dia dibegal,
langsung pelakunya dapat dan itu viral loh. Tapi ini ada anak polisi dibunuh secara sadis tapi nggak viral, dan 3 DPO hilang 8 tahun. Nah ini aneh nih, ini aneh sekali nih, ini aneh sekali nih. Nah tapi di sini juga ada satu akun TikTok lainnya yang membuat asumsi terkait kasus ini. Nah ini perlu kita bahas ini. Mari kita lihat langsung apa isi dalam akun tersebut. Tapi setelah kita coba cari, akun tersebut sudah nggak ada. Tapi ini banyak di crop, dipotong, dan di re-upload oleh beberapa akun-akun lainnya. Nih, coba kita bahas ya. Kita langsung kita lihat ya. Ini akunnya nih. Teman-teman bisa lihat. Namanya Serialinda. Serialindia. Oke, kita masuk nih. Ini pembahasan dia yang pertama nih. Dari akun tersebut, cuplikannya. Dia katakan, "Halo guys. Kalian gak perlu tahu siapa aku. Semoga akunku juga gak ke-banned sama TikTok. Banyak VT berseliweran tentang terseretnya nama Alif Bakhtiar." Oh ya, iya, dia DPO yang dihilangkan, DPO yang harus kita cari, DPO yang harus kita kulik. Bukan tanpa sebab, mari simak secara berkelanjutan. Oke, kita lihat yang kedua. Ini sudah 2 DPO yang dianalisa dan ditemukan. Masih kurang 1. Ayo semangat netizen. Wah, dia semangatin para netizen Indonesia nih. Dia pelakunya. Dia otak utamanya. Dia sutradara dari kasus pembunuhan ini. Ayahnya naik jabatan sebagai Kapolsek, ya karena ingin melindungi anaknya. Tegas lagi di sini pakai tanda seru. Entah dalam kurung ya, entah dari segi nyogok atau mengancam beberapa pihak agar bisa menduduki pangkat Kapolsek tersebut. Dan dijelaskan juga bahwa sebelum Adi Vivit Bakhtiar ini menjabat, kasus ini berjalan. Setelah beliau menjabat, kasus ini berhenti seketika dengan intimidasi polisi kepada kedua keluarga korban. Kalian bisa pikir siapa? Ya, jelas bapaknya Eki yang pada saat itu menjadi bawahan. Oke, slide berikutnya. Ingat kata Vina, awalnya mereka nggak ada niat ngebunuh, tapi karena Vina lihat akhirnya ngebunuh. Iya, kalau kita putar kembali ya, rekaman kesurupan tersebut, Vina di situ mengatakan ya, roh yang mengatakan dirinya Vina ya, awalnya mereka nggak ada niat ngebunuh. Lanjut ya, awalnya mereka hanya ingin memberi pelajaran kepada mereka berdua, tapi karena udah tahu, ya akhirnya ketakutan dan ngebunuh. Otaknya siapa? Ya kaki tangan bos ini tadi, karena dia anak yang dilindungi langsung. Kaki tangan bos dia menyatakan. Dia pakai bahasa Inggris ya. Siapa? Alif Bakhtiar, anak dari Adi Vivit Bakhtiar, menjabat sebagai Kapolsek Kota Cirebon. Bukan dengan sengaja dia menjadi Kapolsek daerah sana. Ada yang bisa nebak? Wah, ini cukup frontal ya. Dia sebutkan nama Adi Vivit Bakhtiar ya. Kalau kalian paham, kalian pasti ngeh banget sama tulisan aku sebelumnya dan berpikir, oh iya, kok bisa? Menurut analisaku, pada saat itu sebelum Kapolsek Adi Vivit Bakhtiar, kasus Eki masih dalam proses yang gamblang. Artinya belum ada yang backup kasus ini. Sayangnya kemungkinan besarnya ayahnya Eki sedang mencari buronan narkoba. Oh iya, kalau dari kita lihat dari Bonpis ya, dari akun Bonpis tadi dia bahas bahwasanya ada penangkapan pada 2016, 5 bulan sebelum kejadian Eki dan Vina, dan itu pada saat itu ayahnya Eki sebagai kader narkobanya. Terlanjut ya, yang kalian tahu gak semua orang bisa menyelundupkan bandar, pengedar, bahkan pemakai kalau bukan orang yang dilindungi. Iya sih, benar juga sih. Ya kita ketahui ya, banyak terjadi penyelundupan narkoba melibatkan orang-orang besar. Bahkan beberapa waktu kemarin kita lihat sendiri beberapa petinggi Polri akhirnya dihukum karena terlibat kasus narkoba. Feeling kuatku, geng motor ini adalah kaki tangan dari bos mereka yang bisa disangka dari dia kepolisian. Wow. Jadi why
anak motor yang nggak ada suka sama Eki, ya karena bapaknya Eki sedang berburu. Iya sih, relate sih. Kita lihat slide berikutnya dia. Kenapa Viti yang berseliweran bilang Alif Bakhtiar? Iya, betul dia orangnya. Dan itu saya berani banget bilang benar. Karena ya itu adanya. Kalian harus tahu dulu sebelumnya bahwa otak pembunuhan dari kasus ini ada dua. Sebab yang pertama karena dengan dendam cinta ditolak. Yang kedua karena geng motor ini gak suka sama Eki karena ayahnya Eki. Why? Berarti ada dua sebab. Kalau yang kita ketahui ini kan sekarang ini kan karena dendam cinta ditolak oleh Vina, akhirnya ngebunuh. Tapi di sini si akun ini mengatakannya ada dua sebab, yaitu karena geng motor tersebut nggak suka sama ayahnya Eki. Karena ayahnya Eki ya kadang narkoba. Aku nggak mau pakai clue, nggak mau pakai kode, nggak mau pakai kiasan atau apapun itu yang bikin kalian bingung, dan nggak ngerti. Jadi please baca dengan teliti dan pahami. Pertama, kalian harus ingat pada saat ayah Eki menangkap para pelaku 8 pelaku, beliau menjabat sebagai kadin narkoba pada 2016. Sedangkan seharusnya penangkapan pelaku dilakukan oleh reskrim. Why? Karena ayah Eki tahu bahwa itu pembunuh anaknya atau sebab yang lainnya. Tanda tanya. Berikutnya, nama Alif Bakhtiar menghilang. Dia rubah identitas, berubah kakak, meninggalkan setiap apa yang ia miliki dengan identitas baru tanpa jejak sekalipun. Tapi Allah Maha Baik, Allah tunjukkan. Kalau kalian bahas Egi, ya memang dia pelakunya. Jangan tanya yang mana lagi, udah jelas analisa kalian selama ini. Ya si Egi Rian Prayoga ini. Berarti dia mengatakan Egi yang ditangkap ini bukan ya? Apa untungnya dia? Kenapa dia dilindungi? Ya kalau dia ditangkap, rajanya skakmat. Bisa-bisa kasus sindikat narkoba terbesar di Indonesia ketahuan dalangnya. Wow, frontal dia. Cukup berani. Ya. Itu ya potongan dari ini akun serialin dia ini. Ya teman-teman bisa cari beberapa postingannya, tapi sudah di-upload sama orang lain, akun-akun lain. Tapi akun utama dari serialin ini sudah nggak ada ini. Tapi yang cukup menarik di dalam pembahasan dari akun serialin dia ini, dia mencatat satu nama nih yang kita ketahui, Adi Vivit Bakhtiar. Siapa sih Adi Vivit Bakhtiar? Yang saat itu katanya sebagai Kapolsek di Cirebon. Nah, setelah kita coba telusuri, ya Adi Vivit Bakhtiar adalah seorang petinggi Polri yang sekarang jabatannya, pangkatnya Brigjen bintang 1, Jenderal coy. Jenderal. Dan sekarang yang kita ketahui, Adi Vivit Bakhtiar menjabat sebagai Wakapolda Yogyakarta. Bapak pernah menjabat sebagai Dirtipid Cyber Bareskrim. Nah, Polri segera cari akun-akun ini. Ada akun Bonpis, ada dan akun serialin dia. Cari tahu, suruh mereka bertanggung jawab terhadap statementnya mereka. Apabila statement mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini bisa meluruskan semua apa asumsi-asumsi yang mereka sampaikan. Nah, kalaupun sampai hari ini Polri juga tidak mencari akun-akun tersebut, nah ini kan bisa menjadi informasi yang bias bagi masyarakat. Jadi menurut teman-teman bagaimana? Coba teman-teman tinggalkan komentar di bawah. Jika ada yang mempunyai informasi atau apa, tinggalkan aja komentar di bawah. Kita diskusi nanti. Oke, sekian, terima kasih.